Anak kades memakinya, kamu tak pantas jadi koki, lalu mengusir Hong dari desa. Pisau naga juga menjadi kusam. Hong pergi ke kota dengan barang seadanya. Ia masuk ke resto terbesar dan termahal di kota, lalu memesan sup sawi. Siapa yang pesan makanan Sichuan di restoran Kantoen? Pasti dia mau cari gara-gara. Kepala koki tahu ada musuh di sana. Setelah makanan dihidangkan, Hong hanya makan satu suap, lalu pergi membayar. Bos bertanya kepada Hong, apa makanan kami bermasalah? Hong bilang, masakannya terlalu biasa. Kepala koki kesal mendengarnya, dan menantang Hong duel. Mereka bertaruh. Kalau aku kalah, aku akan mengundurkan diri. Tapi, kalau menang, kamu harus cuci piring di sini 1 tahun. Masakan lomba adalah bebek 8 harta karun, khas restoran ini. Hong mencari asisten untuk membantunya. Tak lama, masakan mereka jadi. Adik bos bernama Fang mencicipi bebek kepala koki dari restoran mereka. Oh Tuhan, enak sekali, lembut, kenyal, tapi tidak berminyak. Enak sekali. Dengan bangga, Chai berkata, ini masakan khas restoran kami. Sekarang, giliran mereka mencicipi bebek Hong. Fang agak kecewa, kenapa bebeknya cepat sekali dingin. Tapi, begitu ia menyentuhnya, ia menjerit kesakitan. Tiba-tiba kulit bebeknya retak. Keluar asap panas dan harum dari dalam. Ternyata, Ahong mengoleskan gula di kulit bebek untuk menjaga panasnya. Hong tidak memotongnya dengan pisau. Karena, daging bebek itu dingin. Kalau bersentuhan dengan pisau, dagingnya akan alot. Jadi, ia menyuruh Ahau asistennya untuk meremukkan bebek. Dengan begitu, dagingnya akan lembut dan segar. Benar saja, saat Fang mencicipi bebek Hong, ia memejamkan mata saking enaknya. Kepala koki juga mencicipi. Aku kalah. Ini ternyata bebek 8 harta karun keluarga Wu yang hilang selama ratusan tahun. Akhirnya, Hong menjadi kepala koki baru. Ia tahu Ahau berbakat, dan menjadikannya murid. Tapi, Ahau sombong dan keras kepala. Ia malah menantang Hong berduel. Kamu ingin duel masakan apa? Teknik pisau. Hong adalah dewa pisau. Ia mengambil seekor ikan, membelah perutnya, dan memotongnya tipis-tipis. Potongannya bersih dan bagus. Saat Ahau menoleh, ikan yang disembelih Hong masih berenang dengan santai. Ahau mencicipi sashimi Hong. Setelah sensasi dingin sesaat, suhu di mulut melelehkan daging sashimi yang sangat lembut. Kesegaran ikan tersebar di mulut. Rasanya ikan itu seperti hidup lagi di dalam mulut. Ini rasa yang tidak terkalahkan. Astaga, dibanding sashimi Hong, punyaku terasa seperti sampah. Tapi, meski teknik pisaunya bagus, ikan kakap tidak bisa lebih enak dari ikan buntal. Bagaimana Hong melakukannya? Ternyata, Hong menggunakan pisau dingin. Daging sashimi harus terus dingin. Baru terasa segar. Ahau mengaku ia kalah, dan menjadikan Hong gurunya. Pelajaran pertama adalah mengasah pisau. Ahau mengasah siang dan malam. Sambil mengasah, ia menyemangati diri. Orang yang bersabar dan bertawakal, orang yang bersusah-susah dulu, pasti akan menuai hasilnya. Sabar, sabar. Ahau mengasah sekeranjang pisau karatan, sampai tangannya melepuh. Selanjutnya, teknik pisau. Ahau dilarang membuat secuil kesalahan pun. Salah. Ahau hampir gila diomeli terus. Tanpa babi bu, Hong memotong jahe tipis-tipis, dan mengirisnya setipis rambut. Ia berkata, teknik pisau harus terus diasah seiring usia. Jadi koki harus ekstra sabar, tidak boleh buru-buru. Ahau pun tersadar, teknik pisaunya maju pesat. Terakhir, teknik masak. Masak itu mudah, tapi memasak makanan enak itu susah. Hong mengajari Ahau menggoreng telur, menuang minyak, kontrol api, dan memilih bahan. Ahau belajar banyak dari Hong. Restoran Sihai laris manis, dan selalu dipenuhi tamu berkat masakan Hong. Hingga suatu hari, ada yang cari masalah. Don memasukkan paku ke masakan. Lalu anak buahnya mulai membuat keributan. Bos, apa ini di masakanmu? Seorang preman mengambil paku, dan berteriak kalau restoran itu kotor. Suasana di restoran kacau balau. Dalang dibalik keonaran ini, ternyata adalah keponakan Hong, Azu. Ternyata, dia yang dulu meracuni garam di pesta. Sebenarnya ada apa, sampai Azu membenci pamannya sendiri? Ternyata, zaman dulu, guru memberikan pisau naga legendaris kepada Hong. Ayah Azu tidak terima, dan berkelahi dengan Hong, saat ia mabuk. Tapi, asahan pisau jatuh dari rak, dan menimpa tangan ayah Azu. Sejak itu, ayah Azu tidak bisa masak lagi. Hal ini disaksikan oleh Azu yang masih kecil. Meski ia masih kecil, biji kebencian sudah berkecambah dalam hatinya. Ayah Azu putus asa dan pergi dari desa. Hong kemudian mengasuh Azu hingga dewasa. Tapi, Azu selalu menanggapnya musuh. Sekarang, Azu membuka hotel, dan melancarkan aksi balas dendamnya. Ia ingin merusak reputasi Hong. Demi mengembalikan reputasi, Resto Sihai ikut kompetisi memasak. Musuh terbesarnya adalah hotel raja milik Azu. Demi menghalangi Hong ikut lomba, Azu menghalalkan segala cara dan membuat onar. Akhirnya, cuma Ahau yang bisa ikut lomba. Musuhnya adalah
Juara kompetisi memasak sebelumnya, si Gembul. Ia adalah kepala koki Hotel Raja. Pertama, babak penyisihan. Tema lomba adalah teknik pisau. Selain warna, aroma, dan bentuk, masakan juga harus menonjolkan teknik pisau koki. Selanjutnya, hanya 2 tim yang bisa masuk final. Lomba pun dimulai. Ahau memutuskan memasak nasi tumpeng. Masakan ini sangat rumit. Masukkan burung kecil ke dalam burung dara, dan masukkan burung dara ke dalam perut ayam. Lalu masukkan ayam ke perut bebek. Masakan ini butuh teknik pisau yang bagus. Hasil masakan akhir merupakan kombinasi keempat daging. Teksturnya kaya dan wanginya bikin ngiler. Gembul dari tim Azu membuat kepala sapi khas Sichuan. Masakan ini butuh teknik mengupas yang handal. Saat melepas tulangnya, kulit kepala sapi harus utuh dan tidak boleh rusak. Jarang orang yang bisa memasaknya. Koki lain juga tidak mau kalah. Saking wanginya, penonton sampai menelan ludah. Akhirnya, juri memilih Ahau dari Sihai dan Gembul dari Hotel Raja masuk final. Tema babak final adalah sup. Dan supnya harus original. Maksudnya apa? Tidak boleh ada bumbu di supnya. Dan harus menonjolkan rasa asli. Ahau ingat perkataan Hong. Ia memutuskan membuat sup sawi polos. Ia mencacah daging bebek dan memasukkannya ke kaldu ayam. Cincangan daging bebek tercampur ke sup, dan meleleh menjadi minyak dan sedikit ampas. Setelah disaring berkali-kali, kaldu ayam berubah menjadi bening seperti air putih. Ahong mengambil inti sawi yang paling empuk. Ia lalu menusuknya dengan jarum berkali-kali, supaya rasa kaldu meresap ke dalam sawi. Sementara itu, si Gembul membuat sup Buddha lompat paling enak di dunia. Teknik memasaknya super ribet. Gembul memakai teknik roda api buatannya. Rasa supnya sedap dan aromanya wangi. Bahkan juri sampai terperangah. Mustahil sup sawi bisa mengalahkannya, tapi, di saat terakhir, Hong menyerahkan pisau naga kepada Ahau. Ahau menghunuskan pisaunya, dan pisaunya jadi mengkilap. Lalu, ia memotong tahu. Masakan pun disajikan. Saat dilihat, tahu tiba-tiba mencair dan larut ke dalam sup. Juri mencicipinya, dan tenggelam dalam mimpi indah. Ini baru rasa asli bahan makanan. Melihat respon juri, Gembul mencolek sisa sup dengan jarinya, dan langsung melepas topi kokinya. Ia mengaku kalah dengan lapang hati. Penonton bertepuk tangan dan berdiri. Dewa memasak lahir kembali.